Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Dan kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya sendiri. Dan aku akan mempermuliakan Dia segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah memasuki pekan suci dengan Minggu Palma, mengenangkan Yesus memasuki kota Yerusalem
Dan kemudian kita menemukan bahwa pekan suci itu pekan istimewa dalam hidup kita sebagai orang gereja Katolik, karena itu adalah saat-saat penting untuk kita lebih dalam lagi mengenal diri kita, mengenal iman kita akan Yesus. Dan bacaan-bacaan suci yang ditampilkan selama pekan suci memang lebih banyak mengajak kita untuk berperang ke dalam diri sendiri, melihat perasaan di dalam diri sendiri, dan melihat Tuhan di dalamnya. Maka pekan suci ini banyak menampilkan refleksi tentang Yudas. Jadi bacaan-bacaan Injilnya bicara tentang Yudas. Kenapa? Namanya pekan suci, tapi yang diceritakan banyak cerita yang tidak bagus dan tidak mengenakan. Tapi memang pekan suci itu pekan untuk kita berperang di dalam diri sendiri, karena kata orang bahwa yang paling susah dalam hidup adalah berperang melawan diri sendiri, karena ada banyak perasaan dan kehendak yang berkecamuk di dalam diri kita. Yang dalam khotbah hari Minggu saya bilang, hati kita itu mempunyai dua bilik, karena di dalamnya selalu ada peperangan yang tidak pernah berhenti antara Tuhan dan hantu, kebaikan dan kejahatan. Ya, pokoknya unsur-unsur positif dan negatif, antara terang dan gelap. Sehingga memang pekan suci ini pekan untuk kita masuk ke dalam Yerusalem hati, meneliti dan melihat hati kita, perasaan yang berkecamuk dan berperang di dalam diri kita sendiri. Untuk apa? Membiarkan Tuhan menyucikan hati kita. Sehingga sebenarnya kalau orang itu betul-betul Katolik sejati dan pengikut Kristus, sebenarnya ia memanfaatkan pekan suci ini sebagai pekan istimewa, mengurangi sedikit aktivitas-aktivitas duniawi dan lebih fokus untuk memahami, mendalami dan memaknai penderitaan Kristus. Dan inilah juga salah satu alasan kenapa gereja itu bahkan hari raya yang terjadi di pekan suci dialihkan. Seperti kemarin yang saya bilang, kemarin itu 25 Maret hari raya kabar sukacita, tapi dipending karena biar kita lebih fokus pada kisah tentang Yesus berada di Yerusalem saat-saat menjelang ia menderita, wafat dan bangkit. Dan kemarin kita sudah diberikan santapan jiwa dengan cerita tentang minyak narvatsu. Dan dalam khotbah kemarin kan saya kasih judul menu pertama hari pertama pekan suci. Dan kita mencicipi hidangan Injil tentang minyak narvatsu yang dipakai oleh Maria untuk menyeka dan meminyaki rambut Yesus, kaki Yesus. Dan di situ kita menemukan ada 3 figur yang memandang minyak narvatsu secara berbeda. Satu, Maria yang memiliki dan mengoles minyak itu pada kaki Yesus. 2, Yesus sendiri. Yang ketiga, Yudas. Jadi untuk satu minyak narvatsu yang sama, orang punya perasaan dan cara pandang yang berbeda. Maria memakai itu sebagai sebuah ungkapan terima kasih kepada Yesus karena Yesus telah membangkitkan Lazarus, dan Yesus memandang itu sebagai sesuatu yang istimewa sampai dia mengatakan kepada Yudas, kau tidak perlu sok berpikir tentang orang miskin. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk saya, dan ini juga mengingat hari penguburanku, dan tidak usah kau pura-pura bilang perhatikan orang miskin, karena orang miskin selalu berada bersama dengan kamu, tetapi kamu tidak selalu berada bersama dengan aku. Jadi ini kata kuncinya. Kita tidak selalu bersama Tuhan, Tuhan tidak selalu bersama kita. Tapi bagaimana supaya Tuhan selalu berjalan bersama kita? Itu yang paling penting. Jadi ketika Tuhan tidak berada bersama kita, tapi kita percaya Tuhan tetap berjalan bersama kita, itulah inti dari iman. Dan itulah yang kita renungkan dalam pekan suci ini. Sementara itu Yudas melihat dari sisi materi dan duniawi. Dia bilang, ngapain minyak yang mahal itu tidak dijual saja, uangnya dipakai untuk membantu orang miskin, padahal ia mau korup. Nah, dalam Injil hari ini kitab suci menampilkan kepada kita menu hari kedua, yaitu tentang perasaan yang berkecamuk di dalam diri Yesus. Jadi ia merasa terharu. Terharu karena apa?
terharu karena pergolakan yang ada di dalam batinnya antara melakukan kehendak Allah dan melakukan kehendak sendiri. Dan pergolakan itu kan tertuang dalam doa di Taman Getsemani, seperti yang kita tahu. Di sana Yesus itu mengatakan, ini terlalu berat Bapa, kalau saja Bapa mau, biarkanlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan menurut kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Nah, itu adalah puncak dari seluruh pergulatan Yesus ketika ia berperang melawan perasaan di dalam hatinya sendiri. Dan kali ini Yesus itu menghadapi peperangan melawan orang yang sangat dekat dengan dia, yang dia percayakan, yang sering menyakiti hati Yesus sebenarnya. Tapi Yesus itu harus mengeksekusi, apakah harus terus berada dan memakai Yudas atau tidak. Nah, ini posisi yang sulit, karena ketika Yesus merekrut para rasul, dia juga merekrut Yudas, kemudian memberikan kepercayaan kepada Yudas sebagai bendahara. Nah, dalam perjalanan ini seperti duri dalam daging, karena di cerita kemarin kita menemukan Yudas ini kan sudah lama itu korup kas dari para rasul, karena dia bendahara, tapi dia tidak sadar. Nah, puncaknya ketika dia mau menjual Yesus untuk mendapatkan uang. Nah, ini posisi yang sulit untuk Yesus, pecat orang ini atau terus pakai orang ini. Nah, ini kan susah. Ketika kita yang sudah mengangkat, tapi kita harus memberhentikan. Ini posisi yang tidak mudah. Dan saya rasa kita mengalami dilema seperti ini dalam hidup, ketika harus memutuskan sesuatu yang sudah kita mulai. Maka Yesus mencoba dengan mengeluarkan sebuah pernyataan. Dia bilang, di antara kamu ini akan ada yang menjual aku. Kaget semua yang lain. Kok bisa? Dan Yohanes kan murid yang dikasihi Yesus. Dia duduk dekat dengan Yesus. Kalau di malam perjamuan itu kelihatan. Tapi dia tidak berani tanya. Petrus ini orang yang ceplas-ceplos. Dia berani tanya. Coba kau tanya dulu, siapa yang dimaksudkan? Lalu dia tanya, siapa itu Tuhan? Yesus jawab, orang yang setelah saya mencelupkan roti, saya berikan kepada dia, itulah dia. Coba membayangkan perasaan para rasul saat Yesus sudah berkata begitu, kemudian dia kasih rotinya itu kepada Yudas. Nah, misalnya kalau kita adalah Yudas, apa tidak malu? Tapi kan Yudas tidak punya rasa malu. Dia enjoy saja dengan rencananya. Mestinya ketika Tuhan sudah bilang, di antara kamu akan ada yang menjual aku, kan cuma ada 12 orang. Dan Yesus bilang, orang yang kepadanya aku memberikan roti, itulah dia. Dan dia berikan kepada Yudas. Yudas tidak malu coba. Mestinya kita kalau punya rasa malu. Tapi artinya, kalau hati sudah terpaut pada iblis, memang kita tidak punya rasa malu, susah punya rasa malu, apalagi rasa bersalah. Dan kemudian Yesus bilang apa? Apa yang kau mau perbuat sekarang, perbuatlah. Dan menariknya, ketika Yesus berkata begitu, murid lain juga tidak tahu apa maksudnya. Jadi untuk kita yang paling penting, bahwa peperangan di dalam hati, peperangan di dalam diri itu perang yang tak pernah berhenti, seperti yang saya katakan hari Minggu. Setiap orang punya perangnya. Dari rekoleksi kan kita sudah diberikan inspirasi. Setiap orang punya perangnya masing-masing. Mari berperang melawan apa yang menjadi peperangan kita. Yang paling penting, setiap bentuk peperangan hidup butuh proses. Orang yang menghargai proses akan sukses. Orang yang tidak menghargai proses akan gagal, tapi suka protes. Nah, mari kita kembali ke dalam diri, melihat ke dalam hati. Ada banyak peperangan perasaan di dalam hati kita. Mari kita menuangkan itu di masa pekan suci ini, karena Yesus pun telah mengalami seperti itu, tetapi dia melewati semua proses itu sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Marilah kita juga melewati semua peperangan di dalam hati dan diri serta hidup kita, sambil kemudian kita percaya, biarkan semuanya terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Semoga Tuhan memberkati kita.